Niat hati menjadi Widya Iswara, Ida Rohaida. Ketika Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM mengumumkan kegiatan pembentukan asesor kompetensi, saya semangat sekali untuk mengikuti seleksi tersebut. Banyak sekali yang berminat menjadi asesor. Bahkan dari kantor saya ada 8 orang yang berminat mencoba peruntungan tersebut. Saya ingin sekali berperan dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya pejabat fungsional. Dorongan itu begitu kuat. Saya pikir ini merupakan kesempatan baik untuk berbagi ilmu. Pengalaman lapangan sebagai polisi kehutanan dapat saya bagikan untuk para asesi. Begitu pikiran saya waktu itu. Saya membayangkan bahwa tugas asesor seperti seorang Widya Iswara. Singkat cerita, saya lulus seleksi calon asesor. Selanjutnya saya mengikuti pelatihan asesor kompetensi pada bulan November 2019 di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten. Pelatihan juga diselenggarakan oleh Pusrenbang SDM selaku pembina para asesor. Setelah beberapa hari mengikuti pelatihan, saya baru menyadari ternyata tugas seorang asesor bukan seperti WI. Seorang asesor tidak bertugas untuk mengajar, tidak untuk memberikan materi, tetapi asesor bertugas untuk menguji asesi. Saya merenung agak lama. Sepertinya saya salah masuk latihan. Pikiran itu terus-menerus ada di kepala saya. Namun demikian, saya terus mengikuti semua kegiatan pelatihan hingga akhirnya di penghujung pelatihan pola pikir saya berubah. Saya yakin saya tidak salah. Pelatihan ini penting dan cocok dengan motivasi saya. Saya berniat mantap menjadi asesor. 8 bulan sejak menerima sertifikat asesor, saya mendapat kesempatan melakukan asesmen polhut jenjang terampil. Di tahun pertama itu, banyak pengalaman menarik yang saya rasakan selama asesmen. Mulai dari merencanakan proses asesmen, membantu merapikan berkas portofolio peserta yang masih berantakan, hingga membuat backup file dokumen uji di laptop saya. Setelah berjalan 2 tahun, saya yang sebelumnya perlu waktu lama dalam pemberkasan asesmen, lama-kelamaan menjadi lebih terampil, dapat bekerja lebih cepat dan lebih rapi. Pun kemampuan melakukan asesmen saya semakin terasa. Saya mendapatkan kesempatan melakukan asesmen baik secara online dan offline. Metode online terpaksa kami jalankan pada saat pandemi COVID-19. Asesmen online ini sedikit menyulitkan karena tidak bertatap muka secara langsung dengan asesi. Kami, para asesor, sangat terbatas dalam menggali kemampuan asesi. Terlebih dalam mengamati uji kesamaptaan polhut. Kami mempercayakan pelaksanaan tes kesamaptaan kepada teman polhut lain dan atasannya di tempat kerja masing-masing. Kami hanya terhubung melalui layar Zoom. Tidak menutup kemungkinan kesamaptaan seperti itu mengandung banyak kekurangan. Tetapi saat itu kami tidak bisa berbuat banyak. Setelah pandemi berakhir, asesmen kembali dilakukan secara offline. Saya pun bisa lebih sistematis dalam menggali, menyimpulkan, dan mengeksplorasi kemampuan para asesi. Para asesi yang saya uji sangat beragam tujuannya. Ada yang akan naik jenjang jabatan, in-passing, atau penyesuaian dari jabatan lain menjadi fungsional, serta peralihan jabatan fungsional. Di dalam proses wawancara yang relatif singkat, sekitar 1 jam, saya harus mendapat gambaran kompetensi asesi. Dalam beberapa kesempatan, saya terkadang memerlukan waktu lebih lama
agar bisa mendapatkan bukti dukung kompetensi yang memadai. Melakukan asesmen tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang saya juga mengalami kendala teknis seperti asesi yang merasa gugup sehingga tidak bisa memberikan penjelasan dengan gamblang. Saat bertanya, secara otomatis saya menatap langsung ke bola mata asesi. Mungkin karena sorot mata saya tajam, tidak jarang membuat peserta gugup. Mereka mematung, tidak bisa bersuara sepatah kata pun. Akibatnya, pertanyaan yang saya lontarkan tidak ada jawabannya. Menghadapi situasi seperti itu, saya sebenarnya ingin tersenyum geli. Namun saya sadar posisi saya sebagai asesor. Salah satunya harus memberi dukungan kepada asesi. Seringkali saya mencoba mengalihkan pandangan mata saya ke layar laptop, pura-pura sibuk mengerjakan sesuatu di komputer. Dengan begitu, untuk beberapa saat, pandangan mata saya tidak langsung tertuju kepada asesi. Trik ini seringkali berhasil memberi ruang bernapas buat asesi. Mereka pun berangsur-angsur dapat mengatasi kegugupannya. Selang beberapa saat, setelah lebih tenang, akhirnya jawaban-jawaban yang saya harapkan pun keluar dari para peserta uji. Namun lucunya, saat saya kembali bertanya dan tanpa sadar menatap tajam para asesi, situasi canggung seperti sebelumnya terulang lagi. Jadilah kami seperti bermain kucing-kucingan, curi-curi momen yang pas dalam hal arah pandangan mata. Metode lain yang juga pernah saya terapkan adalah mengklarifikasi bukti dari atasan mereka. Hal ini saya lakukan ketika para asesi kurang mampu menyampaikan bukti dukung kompetensinya. Namun, strategi itu jarang saya lakukan. Saya lebih senang mengeksplor kompetensi asesi secara langsung pada saat wawancara. Saat ini, sudah 5 tahun saya menjalankan tugas sebagai asesor. Saya semakin memahami bahwa proses asesmen bukan ajang pelatihan, melainkan momen penting menguji kemampuan asesi. Di tengah program Forestry and Other Land Use Matching 2030, asesor adalah garda terdepan dalam mengawal kompetensi SDM untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Saya bersyukur jika asesi saya dapat menjawab pertanyaan itu dengan lancar. Namun, jika mereka menjawab dengan gagap pun, saya masih berbesar hati. Saya yakin setelah proses uji kompetensi, mereka bisa menemukan jawabannya saat menjalankan tugas mereka sehari-hari. Di saat Polhut berpatroli, melakukan operasi pengamanan hutan, melakukan kunjungan dan sosialisasi kepada masyarakat, maka itu semua merupakan bentuk kontribusi langsung dalam pencapaian target di tahun 2030. Sebagai seorang asesor, saya memang tidak memberikan pelatihan sebagaimana tugas WI. Namun, saya memberikan stimulus agar asesi saya siap menghadapi tugas di jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang akan mereka hadapi.